Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah psikologi umum yang beranggotakan saya sendiri, Laila Farika Mahdum 2007016141, lalu ada Nahdiatul Melihah 2007016158, lalu Muhammad Syafiq Nur Ali 2007016149, Mira Eka Prasetyawati 2007016146, dan yang terakhir Muhammad Tegar 2007016152. Kelompok kami akan membahas tentang gangguan depresi saat pandemi pada remaja. Nama saya Muhammad Tegar Rifki dengan nomor NIM 2007016152. Akan membacakan presentasi psikologi umum. Latar belakang. Setiap orang pasti mengalami berbagai masalah dan rintangan dalam hidupnya. Jika seseorang dalam hidupnya mudah putus asa dan tidak kuat menghadapi masalahnya, orang tersebut bisa mengalami depresi, bahkan bisa menjadi stres. Depresi bukan saja dialami oleh orang dewasa, tetapi juga anak-anak yang tidak mengenal kelas sosial. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang menjadi depresi dan terpuruk. Depresi merupakan salah satu penyebab utama kejadian bunuh diri. Sebanyak 40% penderita depresi mempunyai ide untuk bunuh diri. Dan hanya lebih kurang 15% saja yang sukses melakukannya. Meningkatnya tingkat depresi saat ini juga disebabkan oleh media sosial yang terus-menerus, yang mendiskusikan status pandemi dan adanya informasi yang tidak akurat atau berlebihan dari media, sehingga dapat memengaruhi kesehatan mental dan menambah tingkat depresi yang mengakibatkan remaja merasa tertekan dan lelah secara emosional. Selain itu, karantina dan perubahan rutinitas juga menyebabkan depresi hingga perilaku bunuh diri. Menurut WHO, 264 miliar orang di seluruh dunia mengalami depresi. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku yang menjadi gejala sosial depresi pada remaja yang mengalami depresi maupun yang berpotensi mengalami depresi, dan mengetahui gambaran depresi pada remaja saat pandemi. Keutamaan dari penelitian ini adalah kontribusinya dalam memberikan gambaran kepada orang tua, guru, maupun dosen terkait dengan perilaku yang menjadi gejala depresi yang ditampilkan remaja, baik remaja yang mengalami depresi maupun yang berpotensi mengalami depresi. Dengan mengetahui gejala tersebut, diharapkan dapat mencegah terjadinya permasalahan psikologis yang lebih buruk pada remaja. Saya Laila Farika Mahdum dengan NIM 2007016141. Metode penelitian. Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Karena hal ini disebabkan penelitian kami menggunakan metodologi penelitian mini survei dan instrumennya adalah Google Form. Menurut Sugiono pada tahun 2008, sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dalam penelitian ini maksudnya adalah hasil yang diperoleh selama penelitian berlangsung, lalu diolah dan menjadi hasil akhir penelitian. Adapun data dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari sekunder. Data sekunder yang peneliti dapatkan dari hasil survei pendek Google Form yang berisi permasalahan dan gejala dari pengalaman subjek penelitian yang dirasa sangat memengaruhi kehidupannya pada saat pandemi ini. Dan sumber data tersebut berasal dari remaja sebagai subjek kasus dalam penelitian ini. Jadi kami membuat Google Form yang berisikan pertanyaan-pertanyaan seperti permasalahan-permasalahan atau gejala dari depresi,
dan para remaja, kami mintai untuk mengisi Google Form-nya, yang setelah itu data dari Google Form-nya akan kami olah dan jadilah hasil penelitian kami. Depresi pada remaja bukan sekadar perasaan stres ataupun sedih, sebagaimana hal yang datang dan pergi begitu saja, melainkan merupakan sebuah kondisi yang serius yang dapat memengaruhi perilaku, emosi, dan cara berpikir para remaja tersebut, serta sifatnya yang permanen yang membutuhkan penanganan serius dari berbagai pihak untuk mengatasinya. Berawal dari kondisi stres itulah yang jika tidak segera teratasi, dapat masuk ke fase depresi. Lalu berdasarkan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 5th edition, seseorang itu bisa dikatakan depresi jika setidaknya 2 minggu mengalami minimal 5 dari 9 kriteria. Nah, kriterianya itu yang pertama tuh adanya perasaan depresi yang muncul di sebagian besar waktu atau bahkan hampir setiap hari. Lalu yang kedua itu adanya penurunan minat dan kesenangan di hampir sebagian besar kegiatan dan hampir setiap hari. Yang ketiga, adanya perubahan berat badan atau nafsu makan yang signifikan. Misalnya perubahannya seperti naiknya berat badan yang berlebihan dalam waktu yang singkat, atau tiba-tiba turun berat badan, atau nafsu makan yang berlebihan. Ya, seperti itu. Lalu yang keempat, adanya perubahan tidur menjadi insomnia atau hipersomnia. Yang awalnya tidurnya normal, tiba-tiba dia tidak bisa tidur atau bahkan tidurnya berlebihan. Lalu kriteria yang kelima, adanya perubahan aktivitas. Yang keenam, merasa kelelahan dan kehilangan energi. Yang ketujuh, munculnya perasaan bersalah atau tidak berharga, yang sebenarnya itu tidak pantas muncul. Lalu yang kedelapan, mengalami penurunan konsentrasi. Dan yang kesembilan, memiliki pikiran berulang tentang kematian. Adanya keinginan bunuh diri, tapi tanpa rencana spesifik, atau usaha bunuh diri atau rencana spesifik untuk melakukan bunuh diri. Jadi jika seseorang minimal 2 minggu, atau selama 2 minggu, mengalami 5 kriteria tersebut, berarti dia bisa dikatakan depresi. Lalu berdasarkan penelitian Dopey, diketahui bahwa beberapa gejala yang dimunculkan adalah adanya mood depresi atau inhedonia, banyaknya keluhan somatik atau perubahan perilaku seperti bullying, agresi, atau menarik diri dari lingkungan sosialnya. Nah, oleh karena perilaku yang ditunjukkan tidak memiliki kekhasan tertentu, seringkali gejala depresi itu tuh tidak terdeteksi oleh orang-orang di sekitar remaja. Lalu, depresi pada remaja biasanya tidak terdiagnosis sejak awal dan baru terdiagnosis setelah mereka mengalami kesulitan serius di sekolah dan kuliah, maupun pada saat menyesuaikan diri dengan teman sebayanya. Nah, hal ini diperkirakan atau disebabkan oleh beberapa respon gangguan depresi tidak terlalu berbeda sebenarnya dengan karakteristik kondisi emosi remaja. Karena remaja itu digambarkan sebagai masa-masa yang mengalami kekacauan emosi. Dan para remaja memiliki sensitivitas yang tinggi, sehingga mereka mudah stres, dan toleransi stres mereka itu tuh rendah. Jadi karena itulah masa remaja juga disebut masa storm and stress, karena kondisi emosi para remaja tuh seringkali naik dan turun secara drastis, mudah bergejolak dan sangat rentan terhadap konflik. Dan remaja juga kebanyakan belum tahu atau belum paham bagaimana menghadapi atau mengatasi konflik. Nama Muhammad Syafiq Nur Ali, NIM 20070161491. Selanjutnya yaitu landasan teori Atkinson pada tahun 2010. Depresi adalah gangguan perasaan atau mood yang disertai komponen psikologi berupa sedih, susah, tidak ada harapan, dan putus asa, disertai komponen biologis atau somatik, misalnya anoreksia,
konstipasi, dan keringat dingin. Depresi dikatakan normal apabila terjadi dalam situasi tertentu, bersifat ringan, dan dalam waktu yang singkat. Bila depresi tersebut terjadi di luar kewajaran dan berlanjut pada depresi tersebut dianggap abnormal. Lalu ada Lubis pada tahun 2009. Secara sederhana, depresi dapat dikatakan sebagai suatu pengalaman yang menyakitkan, suatu perasaan tidak ada harapan lagi yang ditandai dengan afek disforik atau kehilangan kegembiraan, disertai dengan gejala-gejala lain seperti gangguan tidur dan menurun selera makan. Lalu ada Ibrahim pada tahun 2011. Depresi merupakan penyakit yang bagian-bagiannya terdiri dari sindroma klinik. Sindroma klinik berkaitan dengan gangguan alam perasaan, alam pikir, dan tingkah laku motoriknya yang menurun dan berkurang. Ia juga menjelaskan bahwa depresi dapat terjadi pada bayi, anak pra-remaja, remaja, atau usia dewasa muda dan tua. Perbedaannya hanya pada gambaran penyertanya yang untuk masing-masing usia mempunyai kekhasan tertentu. Lalu ada Duran dari Barlow tahun 2006. Gangguan depresi tidak terlalu sering terjadi pada anak-anak dibandingkan pada orang dewasa. Prevalensinya meningkat tajam pada masa remaja, dan jika ini terjadi, depresi itu lebih sering dibanding pada orang dewasa. Lalu ada Dupeide tahun 2006. Diketahui bahwa beberapa gejala yang dimunculkan adalah adanya mood depresi atau anhedonia, banyaknya keluhan somatik, atau perubahan perilaku seperti bullying, agresi, atau menarik diri dari lingkungan sosialnya. Oleh karena pelaku yang ditunjukkan tidak memiliki kekhasan tertentu, seringkali gejala depresi ini tidak dapat terdeteksi oleh orang-orang di sekitar remaja. Lalu berikutnya ada Trisna di dalam Lubis tahun 2009. Depresi adalah suatu perasaan sendu dan sedih yang biasanya disertai diperlambatnya gerak dan fungsi tubuh. Ada Gracia dan Kirchenbaum atau Saam dan Wahyuni tahun 2012. Depresi adalah kesedihan dan kekhawatiran dalam suatu yang cukup lama yang disertai oleh perasaan yang tidak berharga. Lalu ada Brogan tahun 2014. Depresi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor genetik, biologi, lingkungan, dan faktor psikologis. Para peneliti terdahulu menemukan bahwa depresi melankolis, gangguan bipolar, dan depresi postpartum berkaitan dengan peningkatan kadar sitoksin yang berkombinasi dengan penurunan sensitivitas kortisol. Lalu ada Blackman terdapat di dalam Lubis tahun 2009. Depresi pada remaja biasanya tidak terdiagnosis sejak awal dan baru terdiagnosis setelah mengalami kesulitan serius di sekolah dan kuliah, maupun pada saat menyesuaikan diri dengan teman sebayanya. Lalu ada hal dari Sandrock tahun 2003. Hal ini diperkirakan disebabkan oleh beberapa respon gangguan depresi tidak terlalu berbeda dengan karakteristik kondisi emosi remaja. Remaja digambarkan sebagai masa-masa yang mengalami kekacauan emosi. Lalu ada dari Harvard Health Publication tahun 2009 menemukan bahwa depresi tidak hanya dikarenakan oleh terlalu sedikit atau banyaknya bahan kimia tertentu di otak. Banyak kemungkinan penyebab dari depresi termasuk karena terganggunya fungsi otak terkait dengan regulasi suasana hati, kerentanan genetik, peristiwa kehidupan yang penuh stres, obat-obatan, dan adanya indikasi medis. Diyakini bahwa interaksi faktor-faktor inilah yang menyebabkan terjadinya depresi. Saya Mira Ika Prastyawati dengan NIM 20070161446 akan melanjutkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja mengalami depresi adalah 18 orang dan yang berpotensi mengalami depresi sebesar 19 orang. Remaja yang mengisi survei pendek dan menunjukkan gejala gangguan depresi berupa 1. Merasa diri sebagai pribadi yang buruk 50%. 2. Tidak dapat berkonsentrasi baik biasanya 85,4%. 3. Tidak tertarik untuk melakukan apapun 43,2%. 4.
terjadi perubahan berat badan yang cukup drastis 31,8%. 5. Terjaga sepanjang malam 40,9%. 6. Merasa tidak puas pada penampilan 63,6%. 7. Mengalami prestasi belajar menurun 61,4%. Mendapatkan perlakuan teman yang tidak sesuai harapan 31,8%. Mendapatkan perlakuan keras dari orang tua 31,8%. Merasa hubungan buruk dengan orang tua 11,4%. Kehilangan orang yang disayangi atau kehilangan hewan peliharaan 25%. Merasa khawatir 70,5%. Merasa putus asa, rendah diri, dan tidak berharga 45,5%. Merasa sensitif 84,1%. Pernah timbul ide menyakiti diri sendiri 15,9%. Merasa kelelahan dan hilang tenaga 63,6%. Merasa selera makan menurun 36,4%. Merasa insomnia atau terlalu banyak tidur 63,6%. Merasa nyeri yang tidak jelas alasannya 50%. Merasa gerak tubuh dan cara bicara melambat 27,3%. Kesimpulan, secara umum sebagian besar dari remaja yang mengalami depresi maupun yang masih berpotensi mengalami depresi mengalami permasalahan, yaitu merasa tidak puas pada penampilan, mendapatkan perlakuan teman yang tidak sesuai harapan, mendapatkan perlakuan keras dari orang tua, dan merasa hubungan buruk dengan orang tua, serta kehilangan orang yang disayangi atau hewan peliharaan. Adapun gejala yang dirasakan remaja yang depresi maupun yang berpotensi depresi yaitu merasa diri sebagai pribadi yang buruk, mengalami prestasi belajar menurun, merasa khawatir, merasa sensitif, selera makan menurun, merasa insomnia atau lebih banyak tidur, merasa nyeri yang tidak jelas alasannya, dan merasa gerak tubuh dan cara bicara melambat. Ide untuk penelitian selanjutnya yaitu membahas bagaimana cara untuk mengatasi depresi pada remaja. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.